Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bidar. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interpersonal Skills. Nah, pada pertemuan kita di minggu terakhir semester ini, kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan itu sendiri, jika dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis, yang mencakup tiga dimensi, yaitu seperti dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Nah, kepemimpinan itu menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Kemudian, manajemen itu koordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuannya. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Kepemimpinan versus kepribadian. Nah, bagaimana kepribadian kalian? Kalian bisa klik-klik yang ada berikut ini dan kita bisa tes tuh gimana sih kepribadian kita sebenarnya. Ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu pemimpin yang demokrasi, otoriter, partisipatif, dan bebas bertindak. Gaya pemimpinan yang demokratis itu biasanya orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kemudian mengambil keputusan yang sangat mementingkan diskusi dan musyawarah dan berusaha mengutamakan kerjasama atau teamwork. Nah, tetapi untuk gaya kepemimpinan yang otoriter biasanya itu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang. Pemimpinnya bertindak sebagai penguasa tunggal dan kedudukan bawahannya semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan berdasarkan kehendak pimpinannya. Untuk gaya kepemimpinan yang bebas, yaitu kebalikan dari tipe gaya pemimpinan otoriter, yaitu lebih cenderung atau didominasi oleh perilaku kepemimpinan dengan memberikan kompromi dan berlaku kepemimpinan atau pimpinan yang suka membelot atau deserter. Nah, pemimpin berkedudukan sebagai simbol dan pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan dan keputusan itu lebih banyak dibuat oleh bawahannya. Untuk partisipatifnya merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Nah, kemudian staf atau bawahannya diminta saran dan kritik untuk mempertimbangkan respon staf terhadap usulannya dan kemudian keputusan akhir itu dipilih oleh kelompok. Untuk gaya kepemimpinan yang bebas tindak, itu contoh itu seperti merupakan pimpinan yang official. Nah, pimpinan nih melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Karyawannya itu menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, tanpa ada supervisi dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, kemudian kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan dan kegiatan karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Lanjut, pimpinannya itu hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian minimal. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya dan prakarsa selalu datang dari bawahannya, tetapi hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. Dan tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh perorangan. Oke, dapat disimpulkan oleh Gillis pada tahun 1994 menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Teori munculnya kepemimpinan menurut teori genetis atau teori keturunan, leader are born and not made. Artinya bahwa pimpinan itu dilahirkan dari bakal lahir, bukan dibuat. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Disebutkan pula bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin.
Ada juga teori sosial mengatakan bahwa leader are made are not born. Artinya pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya dari lahir secara kodrat. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Nah, ada juga teori ekologis menyatakan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut. Kompetensi kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Kozes dan Posner pada tahun 1995 menyatakan ada 5 praktek mendasar kepemimpinan yang harus memiliki kualitas kepemimpinan unggul, yaitu yang pertama, pemimpin yang menantang proses. Yang kedua, memberikan inspirasi, wawasan bersama ketika memungkinkan ada orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Keempat, mampu menjadi petunjuk jalan dan memotivasi bawahannya. Nah, baiklah Sobat Bidar, cukup pertemuan kita untuk minggu ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.